kecil, hari ini sebelum kita memulai ibadah Natal kita mau ngapain dulu ya? Oke, kita akan berdoa. Kita mau doa syukur, mengucapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita sama Tuhan. Yuk, sobat kecil semuanya yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan perlindungan-Mu atas kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna hingga di penghujung tahun ini ya Tuhan. Kami masih boleh ada seperti kami ada, kami sehat, kami kuat. Kami penuh dengan damai sejahtera, kami penuh dengan sukacita, kami percaya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan atas setiap kami. Hari ini ya Tuhan kami mau lebih-lebih lagi bersukacita, kami mau menyambut kelahiran Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur dari dalam hati kami. Biarlah ya Tuhan rasa syukur kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Berkati setiap kami, berkati setiap sobat kecil yang ada di rumah, berkati mama papa, berkati semua yang kami kasih, semua yang kami sayangi dimanapun berada, berkati dengan limpah. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Kak Leli. Sahabat kecil, kita bangkit berdiri yuk. Lebih semangat ya kita akan memuji nama Tuhan. Yang boleh untuk tangan boleh loh. Kita surga bergema. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Yuk, sobat kecil yang ada di rumah, sekarang sobat kecil boleh ambil Alkitabnya masing-masing. Ya, kita mau membaca
firman Tuhan. Kita mau membuka dari Lukas. Lukas pertama, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, oke. Kalau sudah ketemu semuanya, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau berdoa. Oke, yuk kita satukan hati kita. Kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi Tuhan hati, tubuh, roh, jiwa, dan pikiran kami, biar semuanya terarah hanya kepada Engkau, tutup bungkus oleh kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Lukas 1 ayat berapa tadi? 26 sampai 38. Kita baca sama-sama ya. Sobat kecil di rumah, ikuti semuanya, baca sama-sama yang sudah bisa membaca. Oke, judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-8 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terpujilah nama Tuhan. Nah, sobat kecil, waktu itu di zaman pemerintahan Romawi, tinggallah seorang wanita, seorang perempuan, masih gadis belum menikah. Namanya siapa? Iya, namanya adalah Maria. Oke, nah Maria ini seorang perempuan yang taat kepada Tuhan. Dia seorang yang rajin berdoa, rajin beribadah. Intinya dia seorang yang sangat-sangat taat. Nah, suatu hari sobat kecil, Maria ini didatangi oleh seorang malaikat Tuhan yang datang kepada Maria. Lalu mengatakan apa? Katanya tadi di Alkitab, "Engkau akan mengandung dan melahirkan," kata malaikat itu. Engkau dipilih Tuhan untuk mengandung dan melahirkan. Marianya, wow, kaget sobat kecil. Karena apa? Maria belum menikah. Maria baru bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Tapi malaikat bilang Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, katanya. Wow, tentu saja Maria kaget. Maria juga mungkin waktu itu ketakutan. Kok bisa? Aku harus mengandung dan melahirkan sedangkan aku belum menikah, katanya.
Tapi Maria tetap apa? Tetap taat. Maria bilang tadi apa? Sesungguhnya aku ini seorang hamba. Jadilah padaku seperti yang dikatakan Bapa, katanya. Jadi Maria taat. Maria menyerahkan semua ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya ke dalam tangan Tuhan. Maria menerima semua keputusan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya. Nah, selain kepada Maria, malaikat juga mendatangi tunangannya Maria. Siapa namanya? Siapa? Yusuf, supaya Yusufnya nggak kaget juga. Jadi Yusuf juga didatangi oleh malaikat. Tuh, Yusuf juga didatangi oleh malaikat dalam tidurnya. Yusuf lagi tidur, terus malaikatnya bilang kalau Yusuf harus tetap menikahi Maria tunangannya. Maria itu dipilih Tuhan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi raja atas segala raja. Nah, mungkin kalau responnya Yusuf menolak atau tidak jadi menikahi Maria, ceritanya akan berbeda. Tapi Maria dan Yusuf keduanya sama-sama orang yang takut akan Tuhan, orang yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yusuf juga taat. Akhirnya Yusuf tetap menerima Maria dalam keadaan Maria mengandung. Yusuf tetap menikahi Maria. Nah, Yusuf dan Maria itu kedua-duanya dipilih Tuhan untuk menjadi orang tua dari bayi Yesus. Apakah mereka sudah selesai dengan penderitaannya setelah itu? Setelah mungkin Maria dicemooh orang karena belum menikah tapi sudah mengandung. Nah, ternyata penderitaan keduanya juga ternyata belum selesai sampai di situ. Ketika tiba waktunya melahirkan, mereka berjalan jauh dari Nazaret menuju ke Betlehem. Kemudian di Betlehem ternyata mereka tidak menemukan satupun penginapan yang masih kosong, karena waktu itu memang musim liburan ya, jadi penginapan semuanya penuh. Akhirnya di satu penginapan ada yang bilang ada sih tempat, tapi di kandang domba, di Palungan namanya. Kebayang kan sobat kecil, kandang domba, Palungan itu tempat makan ternak, tempat kasih makan binatang ternak. Kebayang gimana kotornya, gimana baunya, gimana nggak ada udara, apa segala macam. Tapi keduanya tetap taat. Mereka tetap akhirnya, oh yaudah nggak apa-apa, daripada tidak ada tempat lagi, mereka taat. Akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus di dalam palungan, di dalam tempat makan ternak. Ada lagunya, di dalam palungan tiada yang lain. Nah, itu bayi Yesus lahir di palungan. Sedih sekali coba. Bukan di rumah sakit mewah, bukan di kamar VIP, bukan di bidan, bukan di dokter, tapi di kandang yang hina, yang kotor, yang bau. Tapi mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Mereka tetap mengucap syukur bayi yang mereka nanti-nantikan sudah lahir dengan selamat. Wah, dan diberi nama siapa? Diberi nama Yesus. Nah, sampai di sini apakah penderitaannya sudah selesai? Belum ternyata. Ternyata penderitaan mereka masih belum selesai. Sesudah melahirkan di palungan, penderitaannya belum juga selesai. Mereka harus pergi ke Mesir karena raja memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun. Lihat, bayi Yesus yang baru lahir dibawa naik keledai dengan padang gurun yang gersang, melewati hutan belantara, melewati padang. Bayi Yesus harus dibawa ke Mesir. Karena apa? Karena raja memerintahkan akan membunuh setiap bayi di bawah usia 2 tahun.
kasihan sekali ya. Lihat, Bapak Yusufnya berjalan mengikuti keledai, Marianya duduk, padahal baru melahirkan. Bayi Yesusnya juga duduk di atas keledai dengan Maria. Oh, kasihan sekali ya. Nah, sobat kecil, begitu besar pengorbanan yang dilakukan Maria dan Yusuf. Sebetulnya mereka mungkin bisa saja menolak sejak awal. Tapi mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang menurut, orang-orang yang fleksibel dengan setiap perubahan demi perubahan yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup mereka. Wah, mereka mendapat justru dengan kejadian demi kejadian yang mungkin nggak enak, dari awal nggak enak, belum menikah sudah mengandung, kemudian tidak ada tempat melahirkan yang layak, kemudian harus membawa bayi Yesus berjalan jauh ke Mesir dengan menggunakan keledai. Tapi di balik itu semua, mereka itu orang-orang pilihan Allah. Kenapa mereka dipilih Allah? Karena mereka orang-orang yang taat. Mereka orang-orang yang mau menerima perubahan demi perubahan untuk kebaikan. Nah, karena itu mereka mendapat karunia yang begitu besar, menjadi orang tua dari bayi siapa? Bayi Yesus. Nah, bayi Yesus ini siapa? Siapa bayi Yesus? Bayi yang kelak akan menyelamatkan semua manusia dari dosa. Nah, sobat kecil, seperti Maria tadi, semoga kita semua di Natal ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan suruh sama kita, semoga kita semua bisa bilang, aku ini hamba. Aku ini hamba seperti Maria. Aku ini hamba ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang diperintahkan oleh Bapa, seperti yang dikehendaki oleh Bapa, seperti yang diinginkan oleh Bapa. Wah, sobat kecil di rumah, pasti kalau kita semuanya menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita, seluruh masalah kita sama Tuhan, dan kita tetap berkata, ya Tuhan, aku ini hamba, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja, seperti Maria dan Yusuf tadi yang menerima semua perubahan demi perubahan dan tetap bisa mengucap syukur karena mereka sadar kalau mereka itu hamba. Nah, oke sobat kecil, boleh tutup Alkitabnya, kita akan menyanyikan sebuah pujian.
sendiri di rumah, semuanya kita mau akhiri ibadah kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biar firman-Mu ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi hamba-hamba yang taat seperti Maria dan Yusuf. Kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang menerima perubahan yang Kau boleh izinkan terjadi di dalam hidup kami, dan kami tetap mengucap syukur ya Tuhan. Buka hati, tubuh, roh, jiwa, dan pikiran kami ya Tuhan, untuk terus kami boleh menerima kebenaran demi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah lahir di dunia ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah rela menjadi manusia. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih karena Engkau telah memilih setiap kami untuk menjadi anak-anak pilihan-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus dan terus untuk taat dan setia seperti Maria. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini ya Tuhan kami juga mau berdoa untuk seluruh kegiatan di bulan Desember ini ya Tuhan, dari mulai acara Natal ataupun acara-acara di sekolah kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu kami, berkati setiap guru-guru kami, setiap orang tua kami. Berkati juga ya Tuhan tetangga-tetangga kami di kiri, kanan, depan, dan belakang. Berkati dengan limpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita terus dan terus atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi ya Tuhan Yesus yang belum berakhir. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya pandemi ini boleh Kau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih, kami boleh terus erat dan melekat kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang ambil alih semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin kami, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biar para pemimpin kami ya Tuhan, boleh Engkau berikan hikmat, marifat yang daripada Engkau, supaya boleh mengambil keputusan-keputusan yang boleh menjadi kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan di dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, untuk siapapun ya Tuhan mungkin yang ada di dalam keadaan sakit. Biar Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan setiap mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, orang tua kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami akan sempurnakan seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat kecil semuanya kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu lagi pujian kita kepada Tuhan. Yuk semuanya. Pujian semua bagi nama
Yesus memberkati. Dan Terima kasih sahabat kecil telah beribadah bersama kami. Sahabat kecil jangan lupa 5M-nya ya. Dan kakak Riris, kakak Emma, dan kakak-kakak yang ada di sahabat kecil mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2022. Sahabat kecil tetap terus dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dadah sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.